Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma badu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kuliah ilmu dakwah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam semoga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita dapat merasakan nikmat kita Islam dan kita berada berkumpul pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dakwah singkat saya yang saya buat untuk ilmu dakwah yang berjudul Agama Bukan Cadaan Kaum Milenial. Saya mulai. Adapun latar belakangnya mengenai mengapa saya memilih topik ini adalah karena belakangan ini banyak candaan-candaan yang membawa agama. Biasanya candaan-candaan yang membawa agama ini disebut dengan dark jokes. Kenapa disebut dengan dark jokes? Karena arti dari dark jokes ini adalah candaan gelap sesuai dengan namanya, membawa-bawa agama. Dan juga dalam beberapa YouTuber ini juga sering membawa-bawa dark jokes tersebut. Bahkan para YouTuber itu mempopulerkannya sehingga para kaum milenial ataupun yang sebelumnya belum mengenal dark jokes jadi mengenal dark jokes karena menonton video-video YouTube dari YouTubernya tersebut. Oleh karena itu, masa ya ayat-ayat Al-Quran atau agama-agama dibawa-bawa dalam dark jokes tersebut? Kita sendiri mudah sekali termakan oleh perkembangan zaman tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muda yang beragama Islam, jangan sampai kita mudah terbawa arus-arus tersebut, karena hal tersebut bukanlah hal yang baik. Dan juga oleh karena itu, sebelum kita tersesat ke dalam hal-hal itu, kita harus benahi dulu agama kita, diri kita sendiri, agar kita tidak mudah termakan oleh dark jokes itu. Dark jokes itu juga pertanda-tanda, yaitu menunjukkan bahwa iman kita iman yang rendah. Kenapa bisa disebut dengan iman yang rendah? Karena sudah tahu hal tersebut membawa agama, masa ya kita masih tetap mengikutinya saja? Sudah dipastikan bahwa kalau kita sudah tahu bahwa dark jokes tersebut membawa agama dan kita masih tetap mengikutinya, dan sudah dipastikan bahwa iman tersebut adalah iman yang rendah. Gak paham sama agama tapi ikut-ikutan ngejokes, itu tanda menunjukkan iman yang rendah, atau bahkan tidak adanya iman. Di dalam hatinya tidak mempercayai akhirat dan tidak percaya balasan yang akan diberikannya kepada Allah. Sayangnya kita di negara yang berhukum ini kurangnya aturan-aturan tentang hukuman yang diterapkan karena meluconkan agama, padahal hal tersebut adalah hal yang serius. Ya, memang jokes ini digunakan sebagai kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, tetapi kebebasan berekspresinya juga itu kan sudah melewati batas normal, ataupun bisa disebut sudah tidak wajar karena membawa-bawa agama. Bolehlah membawa-bawa agama, tetapi membawa hal yang positif ini sudah membawa-bawa agama, tetapi menjadi bahan lucon-luconan itu tersebut. Bahkan orang yang meluconkannya itu pun belum tentu mengerti dengan agama. Oleh karena itu, saya sangat disayangkan sekali, sudah sangat disayangkan sekali hal seperti itu, kawan-kawan. Ya, memang joke ini digunakan sebagai kebebasan berekspresi ya, tetapi ya sama saja tidak baik lah ya. Padahal jelas haram hukumnya agama digunakan dalam bahan candaan. Allah memberikan peringatan kepada seseorang yang membuat candaan dengan menceritakan suatu hal yang isinya dusta atau berbohong dalam rangka membuat manusia tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya darul munafiquna untanarzala alaihim suratum tunabbi'uhum bima fi qulubihim kulistahzi'u innallaha muhrizu ma tahtadun wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nahudu wa nulu abukul ubillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, yang artinya orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takutinya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersanda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Quran Surat At-Taubah ayat 64 sampai dengan 65. Dan janganlah minta maaf wahai orang-orang munafik, permohonan maaf kalian itu tidak diterima, sungguh kalian telah kufur dengan ejekan tersebut. Meskipun usai menyatakan keimanan kalian, jika kami memaafkan segolongan dari kalian yang bertaubat dan meninggalkan kemunafikan, ini adalah dorongan untuk bertaubat. Niscaya kami akan mengazab golongan-golongan lainnya karena kejahatan dan keteguhan mereka atas kekufuran serta tidak mau bertaubat. Oleh karena itu kalian tidak bolehlah mengikuti dark jokes, apalah itu artinya. Karena dark jokes ini menunjukkan ketidakcintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agama dan Rasulnya. Ayo, apakah kalian semua masih mau mengikuti dark jokes ini? Tentu saja jangan. Karena jangan sampai kita mengikuti dark jokes itu. Walaupun kita belum tahu artinya, kita tidak boleh mengikutinya. Karena Allah sudah berfirman tadi dengan ayat di atas. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu kita harus pahamilah Islam agar kita mempunyai iman yang kuat dan agar kita tidak ikutan dalam hal salah begini, kawan. Kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Caranya ya dengan mempelajari agama Islam dengan lebih dalam. Jika masih ada teman kalian dalam tongkrongan kalian yang mengikuti dark jokes atau meluconkan dark jokes tanjakan tersebut, kalian harus menegurnya, ataupun kalau misalnya kalian tidak boleh atau kalian tidak berani dalam menegurnya, kalian bilang dengan secara perlahan bahwa dark jokes tersebut adalah hal yang dosa dalam agama Islam. Atau mungkin nasihatilah teman kalian, karena dengan kalian menasehatinya secara tidak langsung, kalian telah mencegah perbuatan dosa teman kalian, dan insya Allah kalian akan mendapatkan pahala, insya Allah, dan kalian akan dijauhi dari api neraka. Sebelum kita maka dari itu saya tegaskan sekali lagi, pahamilah dulu agama kalian sebelum kalian melakukan sesuatu, karena jika kalian tidak memahami agama kalian akan celakalah. Demikianlah teman-teman dakwah singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau salah kata, saya minta maaf. Marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan dijauhkan dari api neraka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.